Jika Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan melihat bahwa gelar yang paling umum digunakan orang untuk menggambarkan Tuhan Yesus adalah Kristus, yaitu Mesias. Tapi yang mengejutkan, Tuhan Yesus hampir tidak pernah menggunakan kata ini untuk menggambarkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menyebut dirinya anak manusia. Nah, ungkapan itu berasal dari sebuah bab penting dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama. Daniel adalah seorang tawanan perang Israel yang dipaksa tinggal di kekaisaran Babilonia dan bekerja untuk raja yang sombong dan kejam yang menghancurkan rumahnya. Saat dia tinggal dan bekerja di Babel, Daniel mengalami mimpi nubuatan yang gila ini. Dia melihat 4 binatang merengkak keluar dari laut yang gelap. Hewan hibrida seperti monster, masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Binatang keempat yang sangat mutan sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Itu adalah kekerasan yang meninggalkan kematian dan kehancuran di belakangnya. Dia diberitahu bahwa binatang ini melambangkan raja yang kejam dan sombong serta kerajaan mereka. Makhluk-makhluk ini mungkin tampak acak bagi Anda, tetapi gambar-gambar ini mengembangkan tema penting Alkitabiah. Betapa manusia adalah makhluk luar biasa yang mampu melakukan kebaikan besar dan kejahatan yang mengerikan. Bagaimana kita bisa berperilaku seperti binatang? Mari kita lihat halaman pertama dari Alkitab. Tuhan menciptakan binatang di padang dan manusia bersama-sama semuanya dari debu. Tapi kemudian manusia dipisahkan dan diberi tugas kerajaan untuk menjadi gambar Tuhan. Jadi, manusia seperti binatang tetap dipanggil untuk menjadi lebih. Mereka akan menjadi wakil Tuhan di bumi, memerintah atas namanya seperti raja dan ratu. Tapi, teruslah membaca dan manusia tertipu oleh binatang yang berkata bahwa mereka bisa lebih dari sekadar mitra Tuhan. Bahwa mereka bisa menguasai dunia dengan secara mereka sendiri yang terdengar bagus bagi mereka. Tapi Tuhan tahu ini akan menjadi bencana. Jadi dia mengusir manusia ke alam binatang buas, kemitraan hilang. Tapi Tuhan berjanji bahwa suatu hari akan lahir manusia yang tidak akan menyerah pada binatang itu. Sebaliknya, dia akan mengatasi dan menyerang saat diserang olehnya. Jadi, untuk sisa kisah Alkitabiah, kita menunggu manusia itu. Namun sebaliknya, dalam cerita demi cerita, kami menemukan orang-orang berperilaku seperti binatang buas, seperti cerita selanjutnya tentang Kain yang cemburu dan marah pada kakaknya Habel. Tuhan memperingatkan Kain bahwa ia sedang menghadapi dorongan keji yang disebut dosa, jenis kejahatan misterius yang gelap yang memakan manusia. Tetapi Tuhan berkata bahwa Kain dapat memerintah binatang itu jika dia mau, tapi dia tidak bisa memerintah binatang itu. Dia membiarkan dorongan itu melahapnya dan dia menjadi binatang. Setelah ini, anak-anak Kain menyebarkan kekerasan seperti binatang. Ia mengarah pada pendirian seluruh peradaban yang dikenal karena kebanggaannya yang mengerikan, yaitu kota Babilonia. Disinilah Daniel diperbudak karena mengalami mimpi aneh ini. Sekarang perhatikan apa yang terjadi selanjutnya dalam mimpi Daniel. Dia melihat ke dalam ruang tata Tuhan di mana pengadilan didirikan dan Tuhan mengutuk binatang itu untuk dimusnahkan. Dan kemudian Daniel melihat bahwa sebenarnya ada lebih dari satu tata ilahi, tata yang ditinggalkan umat manusia. Belum ada manusia yang mampu mengalahkan binatang dan memerintah bersama Tuhan sampai sekarang. Daniel melihat sosok yang disebut The Son of Man, yang artinya manusia. Dia naik di atas awan menuju hadirat Tuhan dan kemudian duduk di atas takhta ilahi untuk memerintah dunia, dan kemitraan diperbarui bahkan lebih. Semua umat manusia yang menyembah dan melayani anak manusia ini di samping Tuhan. Ini bukan manusia biasa, melainkan Tuhan yang menjadi manusia. Jadi, sekarang Anda dapat melihat mengapa Tuhan Yesus dari Nazaret ketika dia muncul berabad-abad kemudian memilih gelar ini, anak manusia, untuk dirinya sendiri. Dia mengklaim sebagai manusia dalam misi untuk menghadapi binatang itu. Dia tergoda untuk merebut kekuasaan dengan persyaratan binatang itu.
Tapi tidak seperti setiap manusia sebelumnya, Tuhan Yesus menahan dorongan itu, dan kemudian Dia pergi untuk mengusir binatang itu dari kehidupan orang-orang. Dan Dia sedang mengajar orang-orang bagaimana memerintah binatang itu daripada diperintah olehnya. Jadi bagaimana Anda memerintah binatang itu? Yesus melakukannya dengan menyerahkan nyawanya, memerintah binatang itu dengan mati. Ketika Yesus diadili di ruang sidang manusia dan dijatuhi hukuman mati, Dia berkata bahwa mulai saat ini Anda akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah dan datang di atas awan. Dari satu perspektif, salib tampak seperti alat penyiksaan yang keji, tapi Yesus melihatnya sebagai tatanya. Di atas tata ini, Dia mengungkap sifat tidak manusiawi dari kejahatan kita dengan membiarkannya melakukan yang terburuk. Kemudian Dia mengatasinya dengan kehidupan ilahi dan cinta. Eksekusi Yesus adalah permuliaannya.